Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai tugas perlakuan panas dan permukaan yang berjudul The Effect of Bad Heat Treatment Technology on Failure Mode of Armor Steel Sheet under EN 1522 Ballistic Test. Presentasi hari ini akan dijelaskan oleh tiga anggota kelompok, yaitu saya sendiri Brivio Carter Sarira NPM 2355, ada saudari Indi Amelia dengan NPM 2358, serta saudara Abdullah Bakti Nasution dengan NPM 23126. Perkenalkan, saya Indi Amelia dengan NPM 33342300058. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian jurnal ini. Latar belakang dari penelitian jurnal ini adalah pentingnya baja pelindung sebagai material khusus yang dirancang untuk melindungi sumber daya militer dari berbagai jenis amunisi penembus. Baja ini harus memenuhi syarat kekuatan mekanik dan ketahanan balistik untuk memastikan kemampuannya menghadapi tembakan amunisi penetrasi pelindung sebelum digunakan secara nyata. Namun pada kasus studi baja pelindung setebal 6 mm yang diuji dengan standar balistik EN 1522, ditemukan kegagalan di mana satu proyektil berhasil menembus lembaran tersebut, sementara dua proyektil lainnya hanya mengenai permukaan tanpa menembus. Maka dari itu, hal ini yang menjadi timbulnya kebutuhan untuk menyelidiki penyebab utama kegagalan baja pelindung tersebut dalam uji balistik. Kemudian ada tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyebab utama kegagalan lembaran baja pelindung setebal 6 mm yang diuji dengan standar balistik EN 1522. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat 6 poin. Yang pertama, mengapa satu titik pada baja pelindung 6 mm mengalami penetrasi proyektil saat uji balistik EN 1522, sedangkan titik lainnya tidak? Selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan perbedaan ketahanan balistik antar area pada lembaran baja yang sama? Selanjutnya, apakah terdapat ketidakhomogenan mikrostruktur, distribusi fasa, atau variasi kekerasan pada permukaan baja? Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh proses heat treatment terhadap pembentukan temper martensit, retain austenite, dan sifat balistik baja? Selanjutnya, apakah kegagalan penetrasi berkaitan dengan cacat metalurgi seperti segregasi mikrostruktur, inklusi non-logam, atau distribusi pendinginan yang tidak merata? Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antar kualitas proses produksi dengan performa balistik akhir pada baja pelindung? Baik, saya Abdullah Bakti Nasution dengan NPM 33342300126. Di sini akan dipaparkan mengenai beberapa metode penelitian yang digunakan pada paper ini. Yang pertama, menggunakan metode visual dengan mengambil foto baja di berbagai sisi untuk mendapatkan lokasi gagal dan juga lokasi tidak gagal. Kemudian dilakukan perhitungan depth of penetration untuk menghitung kedalaman penetrasi proyektil pada lokasi tembak. Kemudian untuk menentukan komposisi kimia baja dilakukan analisis kimia menggunakan alat emission spectrometer. Untuk menentukan nilai kekerasan di seluruh permukaan baja atau hardness map menggunakan metode Brinell test pada koordinat reguler di seluruh permukaan baja. Pemotongan sampel lembar baja armor dengan ukuran 300 x 300 x 6 mm menggunakan alat Electric Discharge Machine atau EDM. Penentuan profil suhu baja pada rentang suhu kamar hingga 1100 derajat Celcius dengan laju pemanasan dan pendinginan konstan itu 10 derajat per menit menggunakan metode dilatometri. Selanjutnya dilakukan pengujian kekerasan pada skala mikro dengan menggunakan mikroindenter seberat 50 gm untuk mengetahui distribusi kekerasan antar fasa di struktur mikro.
Pengujian XRD menggunakan Cobalt Search Diffractometer untuk mengetahui struktur kristal, menghitung kuantitas fasa dengan metode Rietveld refinement, serta perhitungan ukuran kristal martensit dan juga densitas dislokasi. Mikroskop optik dan juga STEM dipakai untuk mengamati mikrostruktur dan juga untuk mengidentifikasi segregasi antar paduan. Simulasi FEA atau Finite Element Analysis digunakan untuk mensimulasikan perpindahan panas transient menggunakan SolidWorks selama 7 detik untuk mensimulasikan kondisi sebelum proses quenching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Belvio Kartik Sarira, NPM 33342300055. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian berdasarkan jurnal yang kami gunakan. Berdasarkan hasil penelitian, analisis kegagalan yang terjadi akibat adanya mikrostruktur yang tidak homogen serta adanya distribusi kekerasan yang tidak merata. Nah, dampaknya pada baja armor tersebut, perbedaan mikrostruktur dan distribusi kekerasan akibat perlakuan heat treatment yang buruk akan menyebabkan sifat mekanik material menjadi tidak seragam. Nah, kondisi ini memunculkan titik-titik lemah pada bagian tertentu, terutama pada area dengan kekerasan lebih rendah. Nah, akibatnya material akan menjadi lebih rentan terhadap beban impak dan akan meningkatkan potensi terjadinya kegagalan balistik. Nah, dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, mikrostrukturnya tidak sama, dikarenakan masih adanya mikrostruktur austenit, yang dimana mikrostruktur austenit dapat menyebabkan sifat mekanik material menjadi lunak dan ulet. Sedangkan mikrostruktur dari martensit sendiri itu yang akan dicari, yang dimana dapat meningkatkan kekerasan dari material. Nah, di gambar kanan juga ada dampak dari uji kekerasan pada berbagai titik, di mana pada titik yang terkena peluru terjadi penurunan kekerasan. Hal ini menjadi suatu akibat dari perlakuan heat treatment yang buruk. Oke, berikutnya kegagalan material baja yang tembus tadi oleh peluru, salah satu titiknya itu juga dipengaruhi oleh heat treatment yang tidak optimal sehingga akan menghasilkan mikrostruktur yang tidak homogen. Nah, mikrostruktur tadi yang tidak homogen pada slide sebelumnya akan memicu terbentuknya adiabatic shear band, yang dimana adiabatic shear band sendiri merupakan melemahnya material pada zona deformasi lokal, yang dimana zona deformasi lokal pada jurnal ini, pada kasus ini terjadi pada bagian baja yang terkena peluru, sehingga hal tersebut akan berakibat buruk pada sifat mekanik dari material. Nah, di gambar kiri kita dapat melihat hasil SEM struktur yang tidak gagal dan hasil SEM struktur yang gagal. Pada hasil SEM struktur yang tidak gagal menunjukkan bahwa strukturnya, mikrostrukturnya itu sangat rapat dan seragam. Sedangkan untuk pada gambar struktur yang gagal, terdapat ketidakteraturan struktur serta mengandung cacat, fasa lunak, dan inklusi. Fasa lunak itu dapat kita lihat pada tulisan PF, ada perit dan ferit. Hal itu yang membuat sifat dari baja yang tembus memiliki sifat yang lunak, tidak seperti fasa martensit yang keras. Nah, akibatnya pada struktur yang gagal akan terjadi konsentrasi tegangan yang memicu retakan dan mempermudah penetrasi peluru sehingga membuat peluru menembus baja armor. Dari penelitian yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perlakuan panas atau heat treatment yang buruk memiliki peranan signifikan dalam menurunkan sifat balistik pada lembaran baja pelindung setebal 6 mm.
Kemudian juga proses quenching yang tidak tepat menyebabkan ketidakhomogenan mikrostruktur dan distribusi kekerasan. Yang kedua, kesimpulannya mikrostruktur yang tidak homogen antara lokasi gagal dan tidak gagal pada lembaran baja terlihat jelas. Di lokasi gagal ditemukan martensit kasar dan presipitasi sekunder yang menunjukkan kondisi tempering yang buruk, sementara di lokasi yang tidak gagal terdapat martensit yang halus dan kadar retain austenit yang cukup. Kemudian informasi tersebut dapat dilihat dari kedua gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu FEA terhadap perpindahan panas transien pada pelat baja pelindung selama 7 detik sebelum proses quenching. Nah, yang gambar yang kedua itu adalah diagram perpindahan panas transien pada berbagai lokasi di dalam pelat baja pelindung yang sedang mengalami proses austenisasi. Kesimpulan selanjutnya yaitu peta kekerasan atau hardness map mempertegas adanya variasi kekerasan di seluruh lembaran baja dengan penurunan kekerasan pada area gagal dan menunjukkan kualitas quenching yang buruk. Kemudian analisis XRD mengungkapkan bahwa area gagal memiliki kandungan retain austenit yang rendah dan martensit kasar, sedangkan area yang tidak gagal menunjukkan retain austenit yang lebih tinggi dan struktur martensit yang lebih halus, serta berkontribusi pada ketahanan balistik yang lebih baik pada area tidak gagal. Kemudian yang terakhir adalah simulasi finite element terhadap proses heat transfer selama perlakuan panas menunjukkan terjadinya pendinginan tidak merata di lembaran baja yang menyebabkan terbentuknya fraksi ferrit poligonal dan martensit yang tidak homogen yang pada akhirnya memicu kegagalan balistik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.